untuk iman kepada kitab. Perhatikan sekali lagi ya. Kita itu harus yakin, harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan kitab-kitab Allah itu yang harus kita yakini ada 4. 4 itu apa saja? Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, kepada Nabi Musa. Yang kedua itu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat itu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lantas apakah kitab itu hanya 4? Oh tidak, kitab itu banyak. Ini juga kitab ya. Tripitaka itu juga kitab, Brida itu juga kitab, banyak kitab. Tapi yang kita imani itu hanya 4, yaitu kitab Samawi, kitab yang memang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman hidup umat manusia. Yang tentunya kalau kita ingin bahagia ya dalam hidup itu selalu mengikuti petunjuk yang ada dalam kitab. Nah, kita sebagai umat Islam yang paling tepat bagi kita sebagai bentuk hidup adalah kitab Al-Quran. Iman kepada kitab, terutama kita iman pada Al-Quran. Lah, iman itu bagaimana? Yang pertama kita harus yakin bahwasanya kitab-kitab itu termasuk Al-Quran adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, melainkan merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tentunya sebagai pedoman hidup kita semua, agar kita itu kalau berjalan lurus, agar kita itu kalau ingin mencapai satu tujuan yaitu surga maka bisa sampai, tidak menggak-menggok kemudian kecegur ke dalam jurang, itu tidak. Dengan Al-Quran itu jalan kita akan lurus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu adalah suatu kebenaran apabila kita berkiblat kepada Al-Quran. Nah, kewajiban kita yang pertama adalah mengimani, mempercayai bahwa Al-Quran, kitab-kitab Allah yang lain itu benar-benar merupakan firman Allah. Yang kedua, kalau kita sebagai umat Islam ya harus mempelajari Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran sebagai pajangan, dipajang di lemari, di rak ruang tamu biar kelihatan, oh itu orang Islam, dia macam Al-Quran. Bukan hanya sekedar pajangan, tetapi harus kita pelajari. Pelajari apa? Pelajari cara membacanya. Karena dalam Al-Quran itu kan jelas, Iqra, bacalah. Nah, kita punya kewajiban untuk membaca Al-Quran. Kita pelajari bagaimana cara membaca yang baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf ataupun juga sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Tidak asal-asalan dalam membaca. Oleh karena itu perlu guru dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya lewat tutorial saja, harus ada gurunya. Yang selanjutnya setelah kita belajar membaca ya belajar isi kandungan Al-Quran tersebut, dan itu juga kepada guru. Jangan hanya belajar sendiri, karena kalau kita belajar Al-Quran tanpa ada guru, fasaihuhu syaiton, maka gurunya adalah setan, dan ini berbahaya. Apalagi kita salah dalam konsepnya, kemudian pede ngajarin orang. Kita salah, ngajarin orang juga hal yang salah, ini berbahaya. Nah, setelah mempelajari, yang tidak kalah penting adalah kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Kalau seseorang itu dalam beramal berkata sudah sesuai dengan Al-Quran, insya Allah dia akan merasakan kenikmatan hidup, baik itu di dunia saat ini dan kelak di akhirat. Dan dia akan menjelma menjadi orang yang sangat baik,
menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ajaran Al-Quran ini mengandung kebaikan-kebaikan. Dalam Al-Quran segala hal tentang kehidupan itu diatur. Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir. Oleh karena itu sungguh sangat ironi kalau kita sebagai umat Islam tetapi jauh dengan Al-Quran. Maksudnya jauh dengan Al-Quran itu bagaimana? Ya kita jarang membaca, tidak paham ajarannya, dan tidak mengamalkannya. Oleh karena itu silahkan sebagai bentuk bahwa kita meyakini beriman kepada Al-Quran, kita sering-sering membaca. Ya paling tidak dalam sehari sempatkan membaca 1 lembar lah minimal. Kalau 1 lembar tidak kuat ya 5 ayat, 1 ayat nggak jadi masalah. Yang penting apa? Yang penting kita bisa istiqomah. Karena hikmah istiqomah dalam membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu dekatkan diri kita dengan Al-Quran, nanti kita akan tentram. Jangan hanya setiap hari membaca WA, membaca Instagram, melihat video di YouTube, tetapi lupa terhadap Al-Quran. Nah, ini tentunya tidak baik atau kurang tepat bagi kita semua. Sekali lagi, Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah yang menuntun kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Lalu apa isi Al-Quran itu? Ya, Al-Quran itu yang pertama berisi tentang perintah dan larangan. Yang kedua, dalam Al-Quran itu terdapat anjuran. Yang ketiga, dalam Al-Quran itu terdapat kisah orang-orang terdahulu. Selanjutnya dalam Al-Quran itu terdapat janji dan ancaman. Banyak sekali Al-Quran ini menjelaskan tentang perintah sholat, perintah untuk